Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Sahabat-sahabat rahimani wa rahimakumullah. Marilah pada kesempatan kali ini kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan karunia-Nya. Sampai detik ini alhamdulillah kita tetap dalam keadaan sehat, dalam keadaan iman dan Islam. Sesungguhnya iman dan Islam ini adalah sebesar-besar nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun nikmat yang diberikan oleh Allah, apabila tidak disertai dengan nikmat iman dan Islam, sesungguhnya nikmat itu tidak bermanfaat sama sekali untuk diri kita. Kenapa demikian? Karena nikmat-nikmat selain iman dan Islam itu hanya untuk kepentingan hidup kita di dunia saja. Sedangkan kehidupan dunia itu sangat sebentar, dan kehidupan dunia itu sungguh merupakan kehidupan yang melelahkan. Sahabat-sahabat rahimani wa rahimakumullah, mari kita senantiasa berzikir kepada Allah, mengingat Allah dengan mengucapkan lafal-lafal yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik tempatnya, waktunya, dan lafalnya. Kenapa demikian? Sesungguhnya setiap keadaan itu dinilai oleh Allah, diawasi oleh Allah, dan dimanapun kita berada itu akan disaksikan oleh Allah. Dan tempat-tempat yang kita datangi itu pada akhirnya nanti akan menjadi saksi bagi kita untuk bertanggung jawab di hadapan Allah, apakah tempat-tempat yang kita kunjungi itu akan memberikan kesaksian yang positif atau bahkan atau justru kesaksiannya itu negatif. Kita sudah terbiasa mengucapkan doa-doa, misalnya keluar rumah baca doa Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah. Mau makan baca basmalah, mau tidur setidaknya baca doa Bismikallahumma ahya wa bismika amut, dan lain-lain sebagainya. Termasuk seluruh kegiatan kita itu hendaknya disertai dengan zikir. Misalnya mengendarai kendaraan, selama mengendarai kendaraan ini jangan hanya bengong, diam saja, atau bahkan nyanyi-nyanyi. Isilah ini dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi sahabat-sahabat rahimani wa rahimakumullah yang mungkin sedang menghafal Al-Qur'an, gunakan waktu-waktu yang misalnya tadi mengendarai kendaraan, kalau sekiranya tidak membahayakan, bisa dengan murojaah surat-surat yang sudah dihafal, atau bahkan cukup dengan membaca Al-Quran surat-surat pendek, Qul huwallah, Falaq Binas, Al-Ha, dan sebagainya. Yang penting tidak digunakan untuk hal-hal yang longgar atau tidak bermanfaat. Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah pernah berkata, sesungguhnya dalam keterbiasaan seseorang berzikir di jalan, di rumah, di saat mukim, dan di saat safar adalah upaya untuk memperbanyak saksi bagi seorang hamba di akhirat kelak. Sebab suatu tempat atau hamparan tanah, gunung, kemudian juga bumi, mereka akan bersaksi terhadap orang-orang yang selalu berzikir mengingat
Allah, yaitu di mana pada hari bumi menyampaikan beritanya. Jadi sahabat-sahabat rahimani wa rahimakumullah, bahwa ketahuilah setiap yang kita datangi, tempat yang kita datangi itu besok akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita senantiasa berbuat baik ataukah tidak. Nah, salah satu berbuat baik yang paling ringan atau mudah dikerjakan adalah berzikir kepada Allah. Jadi ketika kita di sawah atau di kebun, di rumah, di jalan, di masjid, atau bahkan di tengah-tengah pasar, apa yang kita lakukan itu akan dipersaksikan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, jangan sekali-kali waktu yang ada itu dibiarkan kosong melompong tanpa aktivitas zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sholat di masjid sudah pasti, membaca Al-Quran insya Allah. Yang menjadi kendala adalah ketika kita tidak ada aktivitas yang mungkin hanya diisi dengan menonton televisi di rumah, seperti itu. Jadi sekali lagi mari kita isi zikir dimanapun kita berada, sedang mengendarai kendaraan, sedang mencuci pakaian, sedang memasak untuk ibu-ibu misalnya, dan sebagainya. Mari kita belajar berzikir kepada Allah. Zikir apa? Apa saja. Zikir pagi dan petang misalnya, atau membaca Al-Quran. Sekali lagi, tidak harus yang panjang-panjang, yang pendek-pendek saja tidak masalah. Yang penting kita berzikir kepada Allah. Kita ingat misalnya membaca Al-Quran, cukuplah membaca Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu saja misalnya dibaca terus-menerus berulang-ulang, itu akan memberikan manfaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan tempat yang kita ada waktu itu akan menjadi saksi besok di hari kiamat. Oleh karena itulah sahabat-sahabat rahimani wa rahimakumullah, jangan sedikit pun waktu tidak berzikir kepada Allah. Begitu kita ada waktu kosong, langsung berzikir. Habis berbicara yang tidak bermanfaat, langsung ditutup dengan zikir kepada Allah. Entah astagfirullah, subhanallah, wallahu akbar, ataupun dengan membaca Al-Quran. Sekali lagi, Al-Quran dibaca dimanapun, insya Allah kita akan mendapatkan kebaikan. Dan sesuai dengan topik kita pada hari ini, yaitu ketahuilah bahwa tempat-tempat di mana kita berada itu akan menjadi saksi atau menyaksikan di hadapan Allah bahwa kita berbuat baik, bahwa kita beramal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan paling ringan amal itu adalah dengan zikir bil lisan. Demikian ajakan saya untuk sahabat-sahabat rahimani wa rahimakumullah. Semoga bermanfaat dan semoga Allah memberikan taufik kepada kita sehingga kita menjadi ringan untuk senantiasa membasahi lidah kita dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.